Halo, kita akan membahas buku ESPS MTK Kurikulum Merdeka Revisi untuk kelas 6. Untuk soal nomor 6, pasangkan operasi hitung yang hasilnya sama. Artinya, kita harus menjawab soal yang pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6 terlebih dahulu. Baik, yang pertama, 29.250 ditambah 13.785, hasilnya adalah 43.035. Selanjutnya, 46.275 dikurang dengan 23.825, hasilnya adalah 22.450. 8.250 dikali 5 hasilnya adalah 41.250. 898 dikali 25 hasilnya adalah 22.450. Baik, 82.500 kita bagi 2, hasilnya adalah 41.250. Yang terakhir, 55.710 dikurang 12.675, hasilnya adalah 43.035. Untuk langkah selanjutnya, kita pasangkan operasi hitung yang hasilnya sama. Kita lihat hasil dari soal yang pertama adalah 43.035. Kita lihat di bagian bawah yang hasilnya sama adalah pengurangan dari 55.710 dan 12.675. Untuk selanjutnya, yang hasilnya sama dengan 22.450 adalah 898 dikali 25. Dan yang terakhir adalah 82.500 dibagi 2, hasilnya sama dengan 8.250 dikali 5. Selanjutnya, untuk nomor 7, berilah tanda centang pada operasi hitung yang hasilnya benar. Yang pertama, 43.475 dijumlahkan dengan 52.524 dikurang 21.350 sama dengan 74.649. Hasilnya adalah benar. Yang kedua, 2.255 dikali 35 dibagi 5, hasilnya adalah 15.785. Karena di sini 15.875 artinya salah. Selanjutnya, 85.987 dikurang 3.125 dikali 16, hasilnya adalah 35.987. Artinya hasilnya adalah benar. Selanjutnya, (95.175) dikurang dengan 76.250 dibagi 25, hasilnya 757. Jawaban tersebut adalah salah karena jawaban sebenarnya adalah 92.125. Nomor 8, tulislah jika pernyataan berikut benar atau S jika salah. Yang pertama, 28.827 ditambah 21.566 dikurang 29.250. Kecil dari 25.000. Yang pertama, kita harus mencari hasil dari penjumlahan dan pengurangan tersebut, yaitu nomor 1, nomor 8 bagian 1. Jumlah dari 28.000
ditambah 21.566 dikurang 29.250 adalah 21.143 dengan keterangan kecil dari 25.000. Artinya pernyataan tersebut adalah benar. Selanjutnya, yang kedua, 6.250 dibagi 5 dikali 67 hasilnya adalah 83.750. Lebih besar dari, kita cari terlebih dahulu, 1675 dikali 50 ini hasilnya adalah 83.750. Jadi dari pernyataan tersebut, untuk besar dari itu berarti salah, karena seharusnya jawabannya adalah sama dengan. Selanjutnya, untuk yang ketiga, 39.800 ditambah 70.350 dibagi 35 sama dengan 50.000 dikurang 8.190. Artinya kita harus mencari hasil dari penjumlahan sebelah kiri dan sebelah kanan berikut. Jadi hasil dari 39.800 ditambah 2010 adalah 41.810. Di sini sama dengan selanjutnya 50.000 dikurang 8.190 hasilnya adalah 41.810. Jadi pernyataan berikut adalah benar. Selanjutnya yang nomor 4, 84.620 dikurang 12.225 dikali 6 lebih besar dari 10.000. Hasil dari pengurangan dan perkalian ini adalah 434.370 lebih besar dari 10.000. Pernyataan berikut adalah benar. Sehingga kita pindahkan menjadi benar, salah, benar, benar. Kan soal-soal berikut. A. Pengunjung sebuah pameran buku pada hari Sabtu ada 28.750 orang. Jika pengunjung pada hari Minggu 2.225 orang lebih sedikit dari hari Sabtu, berapa jumlah pengunjung pameran buku di kedua hari tersebut? Jadi yang pertama diketahui adalah pada hari Sabtu pengunjung sebanyak 28.750 orang. Pada hari Minggu (2.225 orang lebih sedikit, artinya 28.750 dikurangi 2.225. Hasil pengurangannya adalah 26.525 orang. Jadi untuk mengetahui jumlah pengunjung pameran buku di kedua hari tersebut, kita jumlahkan pengunjung hari Sabtu ditambah pengunjung hari Minggu sama dengan 28.750 ditambah 26.525. Hasilnya adalah 55.275 orang. Jadi hasil nomor 1 adalah
55.275 orang. Selanjutnya untuk yang B, Rafa membeli 2 pulpen dengan harga Rp15.800 per buah dan sebuah buku tulis dengan harga Rp24.800. Berapa uang yang harus dikeluarkan Rafa untuk membayar semua barang tersebut? Jadi yang pertama untuk harga pulpen terlebih dahulu. Pulpen sama dengan 15.800, karena dia membeli 2, artinya kita kali 2. Dan buku tulis sama dengan 24.800. Nih, 15.800 kita kali 2 hasilnya adalah 31.600. Sedangkan buku tulis karena dia hanya membeli 1, jadi tidak kita kalikan. Setelah itu untuk mengetahui berapa uang yang harus dikeluarkan Rafa, kita jumlahkan harga dari pulpen dan buku tulis, yaitu 31.600 ditambah 24.800 sama dengan 0,08 ditambah 6 adalah 14, 41, 6. Jadi 56.400 yang harus dibayar oleh Rafa. Uang yang harus dikeluarkan Rafa untuk membayar semua barang tersebut adalah Rp56.400. Selanjutnya untuk nomor 3, Dinda membeli 2 botol sirup dengan harga Rp35.700 per botol. Dinda membayar dengan uang 100 ribuan. Berapa rupiah uang kembalian yang diterima Dinda? Artinya 2 botol sirup, harga 1 botol sirup adalah 35.700. 35.700 kita kali dengan 2, hasilnya adalah 71.400. Karena Dinda membayar dengan uang 100 ribuan, kita kurangi dengan 100.000 dikurang 71.400. Hasilnya adalah 28.600. Jadi kembalian yang diterima Dinda adalah 28.600. Selanjutnya yang D, setiap hari Vira memasukkan sisa uang sakunya sebesar Rp8.000 ke celengan. Sebelumnya di dalam celengan tersebut terdapat uang sebesar Rp50.000. Berapa rupiah uang yang ada di dalam celengan setelah 3 hari? Jadi yang pertama kita menghitung yang Vira masukkan ke dalam celengan. Karena ada 3 hari, artinya 8.000 dikali 3. Lalu kita jumlahkan dengan uang yang ada sebelumnya adalah 50.000. Kalau seperti ini artinya yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. 8.000 dikali 3 hasilnya adalah 24.000 ditambah 50.000. Hasilnya adalah 74.000. Jadi uang yang ada di dalam celengan setelah 3 hari adalah 74.000
Selanjutnya untuk soal nomor 5, Hendra membeli sebuah topi dengan harga Rp85.750. Saat ia membayar dengan selembar uang 100 ribuan, ternyata ada potongan harga untuk topi tersebut, sehingga ia mendapat uang kembalian sebesar Rp29.250. Berapa rupiah besar potongan harga yang diperoleh Hendra? Jadi yang pertama kita hitung adalah Hendra membayar menggunakan uang 100 ribu dikurangi dengan harga topi 85.750. Hasilnya adalah 14.250. Setelah itu, karena ia mendapat uang kembalian sebesar 29.250, sedangkan seharusnya kembaliannya adalah 14.250. Jadi harus kita apakan? Kita harus mengurangi lagi 29.250 kita kurangkan dengan 14.250. Hasilnya adalah 15.000. Jadi besar potongan harga yang diperoleh Hendra adalah Rp15.000.